meteor dan asteroid. Dari mana mereka berasal? Jutaan bahkan miliaran kilometer dari bumi. Di antara orbit planet-planet yang sunyi, melayang jutaan batuan purba yang menjadi saksi lahirnya tata surya. Mereka bukan sekadar batu, mereka adalah sisa-sisa penciptaan dunia. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, sebelum bumi memiliki lautan dan kehidupan, tata surya kita masih berupa awan gas dan debu raksasa yang berputar. Ketika awan itu runtuh dan membentuk matahari, sisa materialnya tidak semuanya berubah menjadi planet. Sebagian kecilnya tertinggal. Potongan batu, logam, dan as itu saling bertabrakan. Ada yang menyatu menjadi planet, ada yang hancur berkeping-keping, dan ada yang gagal tumbuh menjadi dunia utuh. Sisa-sisa inilah yang kita kenal sebagai asteroid. Sebagian besar asteroid berkumpul di satu wilayah yang disebut sabuk asteroid, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Di sana, jutaan batuan mengelilingi matahari seperti lalu lintas kosmik yang tak pernah berhenti. Mengapa mereka tidak menjadi planet? Jawabannya ada pada Jupiter. Planet raksasa itu memiliki gravitasi sangat kuat. Tarikan gravitasinya terus-menerus mengganggu proses pembentukan planet di wilayah tersebut. Akibatnya, material di sana tidak pernah bisa menyatu menjadi satu dunia besar. Namun tidak semua asteroid tinggal diam di sabuk itu. Terkadang, karena tabrakan atau gangguan gravitasi, sebuah asteroid terlempar keluar dari orbitnya. Ia mulai mengembara di tata surya. Beberapa di antaranya bahkan melintasi jalur orbit bumi. Ketika batu luar angkasa itu memasuki atmosfer bumi, gesekan dengan udara membuatnya berpijar terang. Kita menyebut cahaya itu meteor. Orang-orang sering menyebutnya bintang jatuh. Padahal itu bukan bintang. Itu adalah serpihan purba yang terbakar saat memasuki atmosfer. Jika batu itu habis terbakar sebelum mencapai permukaan, ia hanya menjadi kilatan cahaya di langit malam. Tetapi jika sebagian berhasil bertahan dan jatuh ke tanah, maka ia disebut meteorit. Meteorit adalah kapsul waktu alami. Di dalamnya tersimpan komposisi kimia yang hampir tidak berubah sejak awal pembentukan tata surya. Para ilmuwan mempelajari meteorit untuk memahami bagaimana planet, termasuk bumi, terbentuk. Namun asteroid tidak hanya berupa batu kecil. Beberapa di antaranya berukuran raksasa. Salah satu yang terbesar adalah Vesta, yang bahkan memiliki struktur seperti planet kecil. Ada juga Ceres, yang kini diklasifikasikan sebagai planet Katai. Selain sabuk asteroid utama, ada pula wilayah lebih jauh yang dipenuhi benda es dan batuan beku. Wilayah ini dikenal sebagai sabuk Kuiper. Dari sinilah banyak komet berasal. Benda langit yang memiliki ekor bercahaya ketika mendekati matahari. Perbedaan antara asteroid dan komet terletak pada kandungannya. Asteroid umumnya terdiri dari batu dan logam, sedangkan komet mengandung banyak es. Saat komet mendekati matahari, esnya menguap dan menciptakan ekor panjang yang dramatis. Sepanjang sejarah bumi, asteroid dan meteor telah memainkan peran besar. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang kini menjadi Meksiko. Dampaknya begitu dahsyat hingga menyebabkan kepunahan massal, termasuk dinosaurus. Peristiwa itu mengubah arah evolusi kehidupan di bumi selamanya. Namun tidak semua asteroid membawa kehancuran. Beberapa ilmuwan percaya bahwa air di bumi mungkin berasal dari hantaman asteroid dan komet purba yang membawa es miliaran tahun lalu. Jika itu benar, maka sebagian dari air yang kita minum hari ini mungkin berasal dari batu luar angkasa. Ironisnya, benda yang bisa menghancurkan kehidupan juga mungkin membantu menciptakannya. Hari ini, para astronom terus memantau ribuan asteroid yang mendekati bumi. Program pelacakan langit bekerja tanpa henti untuk memastikan tidak ada ancaman besar yang luput dari perhatian. Langit malam yang tampak tenang sebenarnya penuh dengan pergerakan. Jutaan batu purba terus mengorbit matahari, mengikuti hukum gravitasi yang sama sejak awal tata surya terbentuk. Mereka adalah peninggalan masa lalu, saksi bisu kelahiran planet, fragmen dari proses kosmik yang belum sepenuhnya selesai. Setiap kali kita melihat meteor melintas cepat di langit malam, kita sebenarnya sedang menyaksikan bagian kecil dari sejarah.
4,6 miliar tahun yang lalu. Sebuah serpihan waktu yang berpijar sesaat, lalu menghilang. Namun kisahnya tetap ada tertulis dalam batuan, dalam kawah, dan dalam sejarah alam semesta itu sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, sebuah asteroid baru akan kembali mengubah arah kehidupan di bumi. Karena di tata surya ini, tak ada yang benar-benar diam. Sekian, terima kasih, dan tunggu cerita menarik berikutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa.